Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 3 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Pak Nopal yang sedang mendatangi Nana, pengen ketemu bersama cucunya yaitu Junior. Di sisi lain, hampir Nana tidak mengasih kepada Pak Nopal. Namun dipikir-pikir, Nana berpikir bahwasanya Pak Nopal sangat baik sekali. Dan di situ Pak Nopal melihat Nana begitu sangat kecewa karena Pak Nopal yang sekarang telah menolong dirinya. Namun di situ Pak Nopal berkata kepada Nana bahwasanya aku bisa menggendong Junior apa tidak, ungkap Nopal pada Nana. Namun Nana sangat baik terhadap Pak Nopal dan langsung Junior pun dikasihkan. Singkat cerita, di situ terlihat Kelvin Bayawak Darat yang akan menuju ke sebuah hotel karena si Kelvin telah berjanji bersama si Alia, si ular kobra. Dan di situ perjanjian antara Kelvin dan si Alia akan ditentukan tentang permasalahan hati ya guys. Di adegan-adegan selanjutnya di situ Alia si ular kobra telah marah-marah kepada Lula. Di sisi lain, di situ Lula sangat jengkel sekali kepada Alia karena Alia berteriak memanggil-manggil dan mengedor-ngedor pintu tersebut. Dan Lula pun bertanya kepada Alia, kamu kenapa Alia, kok kayak orang stres sekali menggedor-gedor pintu orang lain? Di situ langsung Alia berkata, Lula, ini kan kontrakan, banyak orang mau tidur, kamu kok ribut kencang sekali bersama suami kamu, ungkap si Alia si ular kobra. Di situ Lula pun terdiam karena memang betul ya, karena Lula lagi bertengkar bersama suaminya. Singkat cerita, setelah berkata seperti itu, si Alia pergi dan masuk ke kontrakannya lagi. Dan Lula pun langsung masuk ke dalam karena kejengkelan dan kejanggalan Lula terhadap suaminya Pasa, karena Pasa tidak terus terang punya masalah di dalam hatinya bersama Alia si ular kobra. Di situ Lula terus ditahan oleh Pasa karena Lula akan berontak, akan pergi keluar. Namun Lula berkata, aku akan mencari angin. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Pajar. Pajar yang berada di luar negeri sedang mengobati Tante Merlin, yaitu operasi. Di sisi lain, kebahagiaan Pajar tiada bandingnya karena selama ini Tante Merlin, yaitu mamanya yang telah membenci Lia, sekarang Tante Merlin sangat baik sekali. Dan Pajar pun berkata, aku sangat bahagia setelah melihat mama dekat bersama Koko, ungkap Pajar kepada mamahnya yaitu Tante Merlin. Tante Merlin pun berkata bahwasanya aku juga bahagia kalau kamu bahagia, ungkap Merlin kepada anaknya. Di sisi lain, Pajar pun melihat Lia menyuapin ibunya yaitu Tante Merlin. Kebahagiaan pun terjadi dan Lia pun tersenyum mendengar perkataan-perkataan Tante Merlin bahwasanya Tante Merlin telah menyetujui hubungan Lia bersama Pajar. Di situ langsung Lia pun menyuapin lagi Tante Merlin karena Tante Merlin harus banyak makan bubur ya guys, habis dioperasi. Di situ kesenangan Pajar, dan di sisi lain Pajar akan selalu membahagiakan mamanya itu Tante Merlin. Seandainya operasi ini berlancar dengan baik dan cepat sembuh pulih kembali Tante Merlin, mungkin Pajar dan Lia akan menjenjang ke pernikahan. Singkat cerita, di situ terlihat Priska yang berjalan di sebuah taman. Tiba-tiba Priska melihat sosok Pak Nopal bersama anak buahnya. Di situ Pak Nopal sedang mengatakan hal terjadi masalah tabrakan ya guys. Di situ Pak Nopal berkata kepada anak buahnya, kamu sangat teledor sekali, kenapa yang hancur adalah
mobil anak aku yaitu Nana. Di situ terlihat Priska sedang menguping pembicaraan Pak Nopal bersama anak buahnya, karena Priska lah yang membuat celaka dengan si Kelvin. Di situ mobil Kelvin ditabrak oleh Nana, padahal itu ulahnya Nopal agar Kelvin celaka bersama Priska. Namun terjadilah kepada Nana. Di situ terus Priska pun mendekati dan akan makin jelas untuk mendengar perkataan-perkataan Pak Nopal. Dengan ini Priska akan mengatakan kepada si Kelvin si Bayak Darat tentang Pak Nopal yang telah penyebab kecelakaan tersebut. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ terlihat Lula setelah berangkat keluar untuk mencari angin. Tiba-tiba ada sosok dua preman yang akan mengganggunya. Namun di situ Lula pun mengeluarkan bela dirinya. Namun apa daya, namanya juga perempuan ya guys. Di situ setelah berkelahi nyaris Lula mendapat, tiba-tiba dihajar dari belakang dan Lula pun langsung nangkum. Tiba-tiba di situ suaminya yang mencari Lula, terlihat Lula telah tergeletak oleh preman tersebut. Karena hantaman preman dari belakang membuat Lula jadi pingsan. Di sisi lain di situ terlihat mamahnya Cornelia yang selalu berpikir bahwasanya yang ingin selalu memutuskan untuk memisahkan Lia bersama Pajar hubungan ini, namun mamahnya tidak mampu karena Lia semakin dekat bersama Pajar, apalagi si Tangkurak Parah Buana yang selalu akan memisahkan rumah tangga anaknya yaitu Dewa dan juga Nana, semuanya pun gagal total karena Nana dan Dewa semakin mesra dan semakin bahagia. Apalagi Dewa sekarang ya guys, yang bertubi-tubi akan dihancurkan oleh ibunya itu Parah Buana, semakin erat dan semakin mesra rumah tangganya antara Nana dan Dewa. Di sisi lain di situ pun juga Pajar bersama Cornelia semakin dekat. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang sini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1. Untuk semua, Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.